Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari, alhamdulillah, hari demi hari, Jumat demi Jumat, dan sampailah kita di penghujung bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Kalaulah boleh disebut sebagai tamu, maka tamu yang kita nanti-nantikan kedatangannya akan segera berlalu. Tetapi sebelum kita sampai kepada Idul Fitri, maka boleh jadi Ramadan akan meninggalkan kita, atau justru kita yang akan meninggalkan Ramadan. Hanya Allah yang punya kuasa untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Hanya saja, ketika kemudian datangnya Idul Fitri, ini adalah hari di mana kita merayakan kemenangan kita. Di awal saya kemukakan bahwa kalaulah Ramadan boleh disebut sebagai sekolah, maka selama sebulan penuh kita berlatih, kita belajar, menahan hawa nafsu. Lalu kemudian ketika datangnya 1 Syawal, ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang mendapatkan derajat takwa. Apa yang menjadi alasan bagi orang-orang yang mencapai derajat takwa? Maka hanya pintu surga yang terbuka bagi mereka. Tidak ada peluang sama sekali untuk masuk ke neraka. Tentu karena ibadah yang kita laksanakan semata-mata adalah karena mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang Indonesia, kita terbiasa mengucapkan ketika datangnya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Selamat datang orang-orang yang pulang dari perang, dari jihad yang besar melawan hawa nafsu kita. Dan kita adalah orang-orang yang menang dari peperangan. Tradisi yang lain, kita kemudian memasuki halal bil halal. Dan istilah halal bil halal adalah istilah yang dikreasi sepenuhnya oleh tradisi Islam di Indonesia. Walaupun demikian, tentu kita terima karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Agama yang kita anut mengajarkan untuk senantiasa menyambung tali silaturahim kita antara satu muslim dengan yang lain, senantiasa menjaga tali silaturahmi. Hanya saja kita masih berada di tengah-tengah badai corona ini. Sepanjang Ramadan, tarawih kita tetap laksanakan. Hanya saja kita tidak lagi melaksanakannya secara berjamaah di masjid. Kita tetap berjamaah, tetapi dengan keluarga inti kita masing-masing. Begitu pula berbuka puasa yang sebelumnya kita nikmati, kita syukuri dengan berbuka puasa bersama-sama. Dalam lingkup organisasi, dalam lingkup kerja, dalam lingkungan kita, masjid, di lingkungan kita. Sekarang ini kita hanya nikmati dan kita syukuri karena berada di rumah kita masing-masing. Oleh karenanya, tentu semuanya kita lalui dengan alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita syukuri atas apa yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Al-Quran mengingatkan kepada kita sejak awal. Dalam An-Nahl ayat 92, wala takunu kallazina qadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan sampai kita seperti orang yang sudah menenun kain. Ya, ada kain yang kuat, kita pintal benangnya selama sebulan penuh. Kita mengemban seluruh amal ibadah yang dikandung bulan suci Ramadan. Tetapi begitu datangnya 1 Syawal, kemudian kita menjadi orang
na'udzubillah, orang yang mencabik-cabik benar yang kita sudah pintar tadi. Inilah yang menjadi peringatan Al-Quran. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang seperti ini. Selanjutnya, datangnya bulan Syawal adalah kesempatan bagi kita semakin taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Hari di mana Idul Fitri 1 Syawal itu hari kita diharamkan dan tidak boleh sama sekali kita berpuasa. Itu adalah hari kesyukuran, hari perayaan di mana setelah sebulan penuh kita berjihad, sebulan penuh kita menajamkan ruhani kita dengan amal ibadah, tadarrus, puasa, qiyamul lail, infak, sedekah, zakat. Dan justru pada 1 Syawal itulah kemudian kita makan, tetapi jangan pula berlebih-lebihan. Jikalau pada kita ini ada kemampuan, maka tentu akan sangat bagus sekali kalau kita rayakan dengan baju baru, pakaian yang baru. Sebab jiwa kita, ruhani kita telah diperbaharui. Akan tetapi, kalaulah tidak memungkinkan, maka 1 Syawal bukan berarti menjadi kewajiban untuk berbaju baru, makanan, kue-kue dan sebagainya. Jangan sampai justru itu melalaikan kita di akhir-akhir Ramadan seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, salah satu amalan bahkan kewajiban bagi kita seorang Muslim dalam rangka membangun solidaritas tadi adalah membayar zakat fitrah. Boleh jadi zakat fitrah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah ditunaikan di awal Ramadan sebagaimana himbauan pemerintah. Al-Quran mengingatkan dalam At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Zakat yang kita keluarkan sesungguhnya adalah dalam rangka menyucikan harta yang kita miliki. Orang-orang yang senantiasa membayar zakat, menginfakkan harta bendanya, begitu pula senantiasa memberi sumbangan, maka tidak ada orang yang kemudian jatuh miskin gara-gara membayar zakat ataupun kemudian menginfakkan hartanya untuk kepentingan orang yang banyak. Karena dengan ini justru kemudian harta kita akan semakin suci. Itu pesan Al-Quran. Tetapi secara material, untuk mudahnya kita pahami, ketika kemudian kita berdonor darah, maka bukan berarti mengurangi darah kita. Justru ini adalah usaha bagaimana menyucikan darah yang kita miliki sehingga produksinya bertambah dan kemudian kita sumbangkan kepada orang lain, kita donorkan kepada orang lain. Bisa jadi ini tidak persis sama, tetapi untuk menjelaskan bagaimana sebuah harta yang dikeluarkan dengan zakat, maka bisa jadi contohnya yang bisa kita lihat adalah bagaimana aksi kemanusiaan memberikan donor darah. Dan dengan donor darah ataupun dengan membayar zakat itu adalah dalam rangka menyucikan harta benda kita, menyucikan darah kita. Dengan demikian, maka baik darah kita maupun harta kita dapat disucikan dengan aksi-aksi sosial. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah tadi kita menunaikan zakat fitrah, maka artinya kita bersiap sedia untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Al-Baqarah 185 mengingatkan kita, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum." Apa yang kita lakukan, kita genapkan dalam 1 bulan ini. Dengan tanda-tanda adalah faman syahida minkum syahr. Tandanya adalah tentu ukuran bulan
Apakah menggunakan metode hisab boleh, menggunakan metode ru'yah boleh. Akan tetapi sebagai orang yang awam dalam urusan ilmu falak, maka sepenuhnya saya serahkan kepada pakarnya. Saya serahkan kepada pemerintah dalam urusan ini. Penentuan 1 Syawal, maka kita ikuti apa yang menjadi perintah atau apa yang menjadi pengumuman pemerintah kita dalam bentuk sidang isbat. Dengan demikian, perayaan Idul Fitri ini adalah sebagai rangkaian akhir dari malam-malam tarawih kita, hari-hari puasa kita, dan akan menjadi tempat di mana kita bersyukur. Ayat ini ditutup Al-Baqarah 185 ini, wala'allakum tashkurun. Maka lagi-lagi apa yang kita mau capai adalah kembali menjadi orang yang bersyukur. Betapa Bapak Ibu coba kita lihat, menjadi orang Indonesia adalah sebuah kesyukuran tersendiri. Musim yang kita miliki hanya ada 2, musim kemarau, musim hujan. Itu pun dengan perubahan iklim dunia hari ini, itu kemudian tidak lagi kita bisa lihat bulan-bulan yang mana kemarau atau bulan-bulan tertentu saja yang musim hujan. Baju yang kita beli di bulan Januari di Indonesia, kita boleh pakai sampai Desember. Bandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di negara 4 musim, baju yang mereka beli di Januari, ketika itu musim salju, tidak bisa dipakai lagi di musim panas. Ataukah bisa jadi kita melihat karena Indonesia kita ini, Indonesia yang tercinta kita ini berada di daerah khatulistiwa, maka antara waktu kita berpuasa dengan waktu gelap, ya, waktu terbenamnya matahari yang kita gunakan untuk tidur, sahur, dan seterusnya, itu kurang lebih sama, 12 jam kurang lebih. Kalaupun berbeda, perbedaannya tidak ekstrim. Bandingkan dengan negara-negara lain, negara-negara Skandinavia, di mana ketika bulan Ramadan itu berada di musim panas, maka boleh jadi siangnya sangat panjang dan justru kesempatan di malam harinya sangat pendek. Tentu ini kita tidak dapati di Indonesia. Ini adalah alasan-alasan di antara beribu-ribu atau bahkan jutaan-jutaan alasan untuk kita bersyukur. Maka apa yang kita mau capai dengan datangnya Idul Fitri ini adalah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Rangkaian tadarus Ramadan kita berakhir di akhir Ramadan ini. Begitu pula kita menyongsong datangnya Idul Fitri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.